Pemirsa, mengapa Amerika buru-buru menyerukan gencatan senjata padahal Israel masih melancarkan serangannya ke Iran? Di saat yang sama, Iran melontarkan ancaman akan memperluas serangannya ke pangkalan militer Amerika di Irak. Analisanya akan kami bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Mas Hasib, kita akan tampilkan dulu sejumlah data ya sebelum kita berdialog ya. Pemirsa, di kawasan Timur Tengah, pangkalan militer Amerika tersebar di 19 titik. 11 diantaranya merupakan pangkalan penuh dan 8 lainnya merupakan pusat penjagaan. Nah, melansir data dari media Al Jazeera, ada sekitar 40 hingga 50 ribu pasukan militer Amerika yang ditugaskan di Timur Tengah. Nah, di Qatar, tepatnya di pangkalan udara di Al Udeid di sebelah sini di Qatar, ini merupakan perkiraannya ada 10.000 pasukan militer Amerika Serikat yang menjadi basis pusat komando Angkatan Udara Amerika yang malam kemarin diserang oleh Iran. Sedangkan Kuwait ini menjadi negara dengan pangkalan militer Amerika terbanyak, yaitu ada 5 titik. Saya tanya ke Mas Hasib. Mas Hasib, apakah karena pangkalan Al Udeid di Qatar ini merupakan salah satu pangkalan militer terbesar milik Amerika Serikat, sehingga ini menjadi pilihan serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat, Mas Hasib? Ya, Mas Kevin, sebelum lebih dalam kita membahas tentang analisa-analisa ini, saya ingin mengapresiasi apa gencatan senjata yang telah berjalan ini kurang lebih sudah 11 jam 11 menit. Kita lihat dari jam sekarang dimulai dari jam 7 pagi waktu setempat ya. Ini kita mengapresiasi ini karena apapun yang terjadi, gencatan senjata itu sebuah kebaikan dan pasti diharapkan oleh kita semua. Dan ini pasti tidak terlepas dari para pimpinan negara, mulai dari Amerika, Iran, Israel, dan terakhir adalah Qatar, yang walaupun yang ditanyakan tadi langsung ke pertanyaan Mas Kevin, walaupun diserang semalam kurang lebih jam 2 waktu setempat atau jam 1 kurang lebih sekitar itu, tapi kemudian mengambil sikap penuh hikmah dalam bahasa juru bicaranya itu, tidak justru ingin memprovokasi dan eskalasi lebih lanjut, tapi justru mengajak para pihak untuk kembali kepada jalur perundingan dan jalur diplomasi. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Kevin, kenapa serangan ini dilakukan ke Qatar? Menurut saya memang analisanya kalau dibaca dari sekarang ya, terutama setelah adanya pengumuman gencatan senjata, saya menduga itu juga bagian daripada target yang katakanlah direlakan ataupun dipilih oleh Iran untuk mengimbangi dalam tanda kutip kesalahan Amerika yang terlalu dalam mencampuri perang Iran Israel dengan mengebom 3 instalasi nuklirnya. Nah, tapi yang kedua, basis analisanya menurut saya itu dilakukan dalam rangka yang saya sebut sebagai serangan dengan formula penutup. Kalau ini betul-betul berlangsung nanti gencatan senjatanya ya. Saya awalnya agak kaget dan membaca ini akan segera menjadi perang lebih besar lagi ketika Qatar diserang. Tapi cukup menggembirakan dalam beberapa jam berikutnya karena Presiden Trump mengumumkan justru telah tercapai gencatan senjata dengan berbagai macam catatan-catatan yang ada. Dan oleh karena itu saya menduga bahwa serangan ke Qatar itu sengaja dipilih, mungkin bahasa subjektifnya, untuk dalam tanda kutip mengimbangi kesalahan Amerika yang menyerang Iran. Dengan demikian, maka Qatar sebagai pangkalan militer paling besar itu kurang lebih yang paling imbang sebagai sasaran target dengan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika di Iran. Nah, oleh karena itu serangan itu dilakukan, tapi yang perlu kita syukuri dan menurut saya perlu kita dukung bareng-bareng agar ini tidak menjadi eskalasi lebih lanjut, dan apresiasi yang perlu kita berikan, dunia perlu berikan kepada pemimpin Qatar yang sekali lagi walaupun mengalami katakanlah perbuatan yang tidak mengenakkan secara kedaulatan negara karena serangan tiba-tiba datang ke sana, walaupun memang menyasar pangkalan Amerika Serikat, tapi Qatar dengan semua kemampuan dan filosofinya dan peradabannya memilih kokoh untuk tetap menjadi sebagai mediator
menjadi sebagai negara yang berperan untuk mediasi dan diplomasi untuk kedamaian dunia. Saya rasa ini Ya. hal yang penting, Mas Kevin. Ya, Mas Hasif, tadi tidak hanya Qatar ya, Iran kemudian juga mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Tanggapan Anda? Saya terus terang membaca Iran ini juga memang salah satu realitas politik yang sekarang tercipta pasca serangan 13 Juni itu sudah tidak bisa dikubur lagi, dilupakan lagi tentang kejayaan dan kemampuan militer Iran. Jadi ke depan ini akan menjadi sebuah kenyataan politik, kenyataan pasar barangkali juga dalam konteks persenjataan di Timur Tengah, di mana senjata-senjata canggih itu sekarang bukan hanya dimiliki oleh Israel dan katakanlah dukungan-dukungan Amerika. Dengan perang ini maka sudah terbuka kenyataan baru bahwa Iran juga menjadi faktor penyeimbang di kawasan dan sampai hari ke-12 ini menunjukkan tentang semua kejanggalan-kejanggalan Iran. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga harus dibaca oleh Iran dengan cermat sebagai modal atau pertimbangan kalau mau melakukan perang lebih lanjut. Karena saya khawatirnya begini, Mas Kevin, kalau dalam konteks Iran ya. Kalau Ya. Iran lanjut dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer yang notabene ada di negara-negara Teluk dan sekitarnya, yang mungkin sekarang sudah berbalik daripada selama ini menjadi pelanggan senjata-senjatanya Amerika, barangkali mau ke Iran, lalu kemudian diserang atas nama ingin membalas dendam kepada Irak, maka menurut saya Iran sendiri akan mengalami kerugian. Dan secara politik, nah ini juga yang saya lihat di kawasan, kalau Iran terus lanjut dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer di kawasan ini, pangkalan Amerika menurut saya, bukan tidak mungkin Iran justru menggantikan Israel sebagai negara yang dijadikan sebagai common enemy. Sekarang Israel posisinya sebagai common enemy, musuh bersama bagi negara-negara di kawasan, karena Israel menjadi faktor dan sumber instabilitas. Ya. Ya. Nah, kalau Iran, ini sekali lagi taktiknya dan politiknya Netanyahu menurut saya juga ya. Kalau Iran terpancing lalu menyerang katakanlah pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan, termasuk di Turki, termasuk di Arab Saudi, termasuk di Bahrain, di Yordan. Kalau semua negara ini lalu kemudian mengarahkan senjatanya ke Iran, maka kerugian strategis Iran bagi saya adalah yang awalnya dia bisa menjadi pahlawan baru di Timur Tengah, justru diakhiri oleh langkahnya sendiri yang mungkin kurang cermat dalam memilih opsi cara membalas dengan menarget pangkalan Amerika, sehingga justru dilawan oleh negara-negara yang mungkin setelah setelah perang ini mereka akan lebih dekat kepada Iran daripada waktu-waktu sebelumnya. Nah, Oke. itu yang yang saya baca dari yang dilakukan Iran, Mas Kevin.